Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Silakan berdoa anak-anak sebelum belajar. Materi kita pada hari ini adalah membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran untuk materi operasi aljabar pada fungsi yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep operasi aljabar pada fungsi. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian operasi aljabar pada fungsi. Kita masuk ke materinya. Untuk materi operasi aljabar pada fungsi terdiri dari yang pertama penjumlahan fungsi. Jadi anak-anak, jika ada dua buah fungsi dijumlahkan, dilambangkan dengan fungsi f ditambah g, x sama dengan kita dengan cara menjumlahkan fungsinya masing-masing, yaitu fx ditambah gx. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Jadi f dikurang gx ya, dua buah fungsi dikurangkan, maka kita mengoperasikan dengan cara mengurangkan masing-masing fungsinya, yaitu fx dikurang gx. Begitu juga untuk f dikali gx, kita mengalihkan fungsinya fx dikali gx. Kemudian yang terakhir adalah operasi pembagian ya, jadi f dibagi gx, maka kita kalikan, kita bagikan, Ibu maksud fungsinya yaitu fx dibagi dengan gx. Untuk domainnya anak-anak harus memperhatikan untuk penjumlahan, perkalian, penjumlahan, pengurangan dan perkalian ini domainnya sama. Jadi kita harus mencari domain fungsi f-nya, kemudian domain fungsi g, kemudian kita cari irisannya atau di sini dilambangkan dengan dan ya. Jadi irisan dari domain fungsi f dan fungsi g itulah merupakan domain hasil dari penjumlahannya, pengurangannya, dan perkaliannya. Sedangkan untuk pembagian, domainnya selain dari irisan dari domain f dan domain g, kita juga harus memperhatikan bahwa suatu fungsi ya, supaya terdefinisi pada fungsi pembagian, maka di sini penyebutnya atau gx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita tambahkan syarat gx tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut ya, Nana. Di sini contohnya diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 9. Nah, kita akan mencari fungsi-fungsi berikut ini ya, penjumlahannya, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan tentukan pula daerah asalnya. Oke, kita jawab sama-sama. Ibu siapkan dulu pennya. Kita mulai dengan menjawab yang pertama dulu ya, Nana ya. Kita jawab yang penjumlahannya. Kita jawab sini. Yang A dulu, penjumlahan berarti kita tuliskan di sini f ditambah g ya. Untuk f ditambah gx, maka kita menjumlahkan masing-masing, yaitu fx ditambah gx. Kita tuliskan fungsinya fx itu x tambah 3. Sedangkan gx adalah x kuadrat dikurang 9. Sampai sini anak-anak bisa menyederhanakan ya. Ini kita urutkan dulu dari yang pangkat tertingginya, x pangkat 2 ditambah x, ini 3 dikurang 9 berarti negatif 6. Ini adalah hasil dari penjumlahannya. Sedangkan untuk daerah asalnya, anak-anak perhatikan di sini untuk domain fungsi x ini adalah x elemen bilangan real ya. Sedangkan juga untuk domain dari g, domain daerah asal untuk fungsi g ini juga sama, x demikian x elemen bilangan real. Jadi semua bilangan real memenuhi. Maka irisannya ini ya, x elemen bilangan real dan x bilangan real, berarti irisannya adalah x bilangan real. Maka bisa kita tulis di sini domain dari f ditambah g
Itu domainnya, daerah asalnya adalah X sedemikian, X elemen bilangan real. Sekarang kita jawab untuk yang B-nya, ya. Sini untuk yang B-nya, kita jawab fungsi yang dikurang, F dikurang G, Gx. Ayo kita kurangkan anak-anak, kita tuliskan, berarti kita tuliskan di sini Fx dikurang G, Ge. Kalian kurangkan, Fx kita tulis X ditambah 3 dikurang, kalau pengurangan jangan lupa kasih buka dulu kurungnya ya. X kuadrat dikurang 9. Perhatikan untuk pengurangan, anak-anak harus perhatikan ini tanda kurang, ini berarti mengalihkan ke semua bilangan atau variabel yang ada di dalam kurungnya ya. Ini min dikali X kuadrat, min X kuadrat, sedangkan ini min 9, min kali min ya, atau negatif kali negatif, hasilnya positif 9. Jadi jangan salah anak-anak ya. Jadi ini pada saat pengalihan ini ke sini ya, kemudian ini juga ke min 9. Nah, perhatikan untuk tandanya. Selanjutnya kita sederhanakan, berarti min X kuadrat ditambah X 3 tambah 9 adalah 12. Ini adalah hasil untuk pengurangannya. Sedangkan untuk domainnya, domain dari F dikurang G, berarti sama ya dengan yang tadi, yaitu X elemen bilangan real. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang C. Yang C adalah F dikali G. Kita kalikan F dikali G, X. Berarti kita kalikan masing-masing anak-anak. Berarti Fx dikalikan dengan G, dikalikan dengan Gx. Kita tuliskan Fx-nya X tambah 3 dikali dengan Gx. Gx-nya adalah X kuadrat dikurang 9. Cara mengalikannya ke sini dulu. X dikali X pangkat 2, X pangkat 3. X dikali min 9, min 9, X. Selanjutnya positif 3 kita kalikan. Berarti positif 3X. Kemudian positif 3 kali min 9, negatif 27. Anak-anak tinggal menyederhanakan. Berarti X pangkat 3 dikurang. Ini X kita ulang lagi ya. Kita ada yang terkeliru di sini. X kali X pangkat 2, X pangkat 3, X kali min 9, min 9X. Positif 3 dikali X kuadrat. Nah, di sini ada yang terkeliru yaitu 3X kuadrat. 3 positif 3 dikali negatif 9, negatif 27. Kita sederhanakan, berarti X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 9X ya, kemudian min 27. Ini adalah hasil dari perkaliannya. Sedangkan untuk domainnya ya, Ibu tuliskan di sini ya, berarti domain dari perkaliannya F dikali G, maka domainnya yaitu sama ya dengan penjumlahan pengurangan tadi, yaitu X demikian, X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita lanjutkan yang D. Dan D ini adalah pembagian ya. F dibagi dengan G, X. Berarti kita bagikan masing-masing. Fx dibagi dengan G, Gx. Kita tuliskan anak-anak fungsinya. Fx-nya X tambah 3. Gx-nya X kuadrat dikurang 9. Nah, ini cara mensederhanakannya. Anak-anak, ini kita faktorkan ya, yang penyebutnya ini ya, X kuadrat kurang 9, kalian buat buka kurung 2 seperti ini. X kuadrat berarti sini X 9 perkalian 9 ya, yang hasilnya min 9, berarti 1 positif 3, 1 negatif 3. Ini bisa disederhanakan ya, kita sederhanakan sehingga yang di pembilangnya sisa 1, di penyebutnya sisa X dikurang 3. Sedangkan untuk domainnya, domain dari F dibagi G ya, sebagaimana Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi selain untuk pembagian, selain kita ambil syarat untuk irisan tadi ya, irisan dari domain F dan domain G, kita juga harus mengambil syarat untuk
penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat dikurang 9 tidak sama dengan 0 ya. Dan kita tuliskan, jadi di sini X demikian. Ini supaya tidak sama dengan 0 berarti X tidak sama dengan 3. X tidak sama dengan ini, supaya jadi 0 berarti min 3. Dan X terakhir adalah elemen bilangan real. Ini adalah hasil untuk pembagiannya ya. Tetap semangat ya anak-anak. Kita lanjutkan ke soal latihannya. Nah, di sini kita mempunyai soal seperti berikut. Tentukan hasil operasi aljabar F dikurang G. Berarti hasil pengurangannya ya. Untuk Fx sama dengan ini rumusnya, fungsinya, kemudian Gx sama dengan seperti ini. Ya, kita jawab. Kita tuliskan berarti untuk Fx dikurang G. F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx. Anak-anak tuliskan untuk Fx-nya. Fx-nya adalah 4x dibagi dengan x dikurang 1. Dikurang Gx. Gx-nya adalah 3x dikurang 2. Untuk bentuk seperti ini kalian sederhanakan ya. Cara menyederhanakannya. Ini kita kalikan ya. Yang di sini 3x dikurang 2. Kalian kalikan dengan penyebut ini yaitu x dikurang 1. Sehingga penyebutnya ini sama semua yaitu x dikurang 1. Hapus dulu. Salah. Ini harusnya dikurang ya, bukan ditambah. Adalah x dikurang 1. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini 4x. Ini kita kalikan dulu yang dalam kurungnya. Ini 3x kali x, 3x pangkat 2, 3x kali min 1, min 3x, min 2 kali x, min 2x, min 2 kali min 1, positif 2. Ya, jadi 3x kali x, 3x pangkat 2, kemudian 3x kali min 1, itu min 3x, kemudian ini min 2 kali x, min 2x, min 2 kali min 1, negatif kali negatif, jadi positif 2. Lanjutkan di sini ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan 4x, kemudian kita buka kurungnya sekarang ya. Kita kalikan dengan negatif, negatif kali positif 3x kurang 2, berarti negatif 3x pangkat 2. Negatif kali negatif, ini disederhanakan dulu, ini min 3x, min 2x, jadi min 5x, anak-anak ya. Jadi min 3x dikurang 2x, ini negatif 5x, dikali negatif, jadi hasilnya positif 5x. Kemudian ini negatif kali 2 dikali positif 2, jadi negatif 2. Kita sederhanakan. Berarti min 3x kuadrat, ini 4x tambah 5x jadi positif 9x. Kemudian negatif 2. Ini adalah hasil dari pengurangannya ya, hasil dari F dikurang Gx. Jadi untuk pengurangan pada pecahan, yang satunya pecahan, satunya bukan, maka cara menyederhanakannya ya, anak-anak bisa mengalihkan dengan menyamakan penyebutnya ya, kemudian mengoperasikan, menyederhanakan dengan memperhatikan tanda kurang ini ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Sekarang di sini ada fx, ada gx, kita menentukan rumus baginya, yaitu f dibagi dengan g. Kita jawab f dibagi g, x, berarti kita tuliskan sama juga dengan fx dibagi dengan gx. Anak-anak bagikan rumusnya, kalian tulis 2x tambah 8, yang di bawah adalah 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 8. Kita faktorkan, ini yang di punya pembilangnya ya. Ini pembilangnya yang di atas. Ini
sama-sama punya faktor 2 ya, bisa kita keluarkan 2-nya, sehingga di sini 2x sisanya x, 8 dibagi 2 sisanya 4. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini pada penyebutnya kita faktorkan juga ya. 3x kuadrat berarti satunya 3x, satunya x. Kemudian di sini min 8, 8 berarti satu positif yang hasilnya 8. Yang kita lihat contoh yang di atas anak-anak ini adalah 4. Berarti ini bisa kita tuliskan juga di sini 4, di sini 2. Supaya tandanya negatif kita samakan dengan di atas, di sininya positif, di sininya negatif. Kita cek dulu 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali 4, 12x positif ya. Dikurang ini negatif 2x, 10x, betul. Kemudian min 2 kali positif 4, min 8. Berarti faktor kita ini sudah benar ya. Kalau sudah benar, kalian tinggal sederhanakan. Sederhanakan, sehingga yang tersisa di pembilangnya adalah 2, di pada penyebutnya adalah 3x kurang 2. Ini adalah fungsi f dibagi dengan gx. Hasil dari pembagiannya ya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikut, soal berikutnya. Tentukan daerah asal fungsi ya dengan fx sebagai berikut. Untuk daerah asal anak-anak ya, yang menjadi perhatian adalah pada penyebut ya. Kalau pembilang ini tidak ada masalah, ini memenuhi semua untuk bilangan real, kecuali dia menggunakan tanda akar ya. Sedangkan penyebut, pada penyebut ini yang pertama tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan di sini kita fungsinya gx dengan hx, misalkan ya, maka di sini syaratnya hx ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian karena dia menggunakan tanda akar, berarti di sini hx itu juga harus syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Tapi karena dia tidak boleh sama dengan 0, maka bisa ditulis dari kedua ini, bisa disimpulkan syaratnya itu harus lebih besar dari 0 ya. Sehingga bisa kita tulis di sini 2x ditambah 10 ini harus lebih besar dari 0 ya. Maka bisa kita tuliskan 2x lebih besar dari negatif 10 ya, disederhanakan ini ya, dikurangkan dengan 10. Kemudian x-nya lebih besar dari negatif 10 dibagi 2, yaitu x lebih besar dari negatif 5. Sehingga bisa kita tuliskan daerah asalnya ya, atau domain dari f ini yaitu x sedemikian, di mana x lebih besar dari negatif 5, x elemen bilangan real ya. Itu adalah syarat untuk menentukan daerah asal daerah asal untuk fungsi yang berbentuk rasional. Kalau di sini karena menggunakan tanda akar berarti untuk fungsi yang berbentuk irasional ya, Tentukan daerah asal fungsi daerah hasil ya. Tentukan daerah hasil fungsi, ini fungsi kuadrat ya, dengan daerah asal. Jadi daerah asalnya di sini x-nya dari negatif 5 sampai 2. Maka langkah pertama kita bisa mencari dulu nilai fungsi min 5. Nana masukkan fungsi min 5. Kita ganti x-nya dengan min 5. Berarti 3 dikali min 5 kuadrat ditambah 6 kali min 5 dikurang 24. Anak bisa menjumlahkan sini ya. 3 dikali, berarti ini 3 kali 25 ya, 75 dikurang 30 dikurang 24. 75 dikurang 24. Itu hasilnya adalah 21 ya. Ini adalah 21 untuk fungsi min 5. Sekarang untuk fungsi, tadi sudah fungsi min 5, sekarang fungsi 2. Untuk fungsi 2, berarti kita ganti setiap x-nya dengan 2. 3 dikali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 dikurang 24. Berarti ini 4 ya, 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 ditambah 12 dikurang 24.
4. Maka hasilnya adalah 0, adalah fungsi 2. Nah, selanjutnya di pertemuan lalu Ibu sudah menyampaikan ya, untuk fungsi kuadrat kita harus mencari nilai 3 lebih besar dari 0, maka domain F-nya ya sudah pernah Ibu sampaikan itu adalah lebih besar dari sama dengan dari nilai Y puncaknya ya. Nah, kita harus mencari nilai Y puncaknya dulu ya. Nah, kita cari dulu berarti X puncak, yaitu rumusnya min B per 2A. Kita masukkan negatif, B-nya berarti ini A, ini B, ini C-nya. B-nya adalah positif 6 ya. 6, 2 kali A-nya 3. Berarti bisa berapa nih hasilnya? Min 6 dibagi 6 negatif 1. Kita cari Y puncaknya, berarti sama dengan fungsi negatif 1. Anak-anak ganti semua X-nya dengan negatif 1. Berarti 3 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 1 dikurang 24. Ini negatif 1 kuadrat positif. 1 dikali 3, 3 dikurang 6 dikurang 24. Nilainya adalah berapa ini? 3 dikurang 6 min 3 kurang 24 min 20. Nah, dari nilai-nilai ini ya, dari nilai-nilai ini bisa disimpulkan bahwa untuk daerah hasil atau ranknya ya, ranknya itu Y sedemikian. Kita lihat nilai terkecilnya adalah negatif 27, negatif 27 ya. Y lebih besar dari negatif 27. Kemudian nilai paling besarnya lagi adalah 21 dan Y lebih kecil atau sama dengan 21 Y elemen bilangan real. Ini adalah cara kita menentukan nilai daerah hasilnya ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai fungsinya ya. Kalau yang sebelumnya kita menentukan daerah hasil ya, daerah asal, menentukan penjumlahan ya, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan fungsi yang sudah diketahui seperti ini, kita akan mencari nilainya. Misalkan fungsi 5. Apa yang kita lakukan ya? Kita samakan dengan soal ini ya, sama dengan fungsi 2x dikurang 1. Maka bisa kita tuliskan 5 sama dengan 2x dikurang 1. Kita tambahkan dengan 1 ya, supaya di sini hasilnya 2x. Di sini berarti kita tambahkan juga dengan 1 sehingga hasilnya 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 2, X sama dengan 3. Nah, setelah kita menemukan X-nya 3, maka kita tinggal memasukkan seperti ini ya. Sehingga fungsi 3 berarti kita ganti X-nya dengan 3. 3 dikali 3 ya, ini rumusnya 3 dikali 3 ditambah 5, hasilnya adalah 14. Jadi bisa disimpulkan ya, nilai dari fungsi 5 itu adalah 14. Itu anak-anak ya. Jadi terakhir, nah di sini ada soal yang berbentuk pilihan ganda ya. Mungkin di soal-soal tertentu kalian akan menemukan soal yang berbentuk seperti ini ya. Jadi diketahui diberikan fungsi f yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Kemudian fx-nya sama dengan 2x kurang 1. Tentukan di sini rumus fungsi 3x ya. Mudah saja anak-anak ya. Kalau di sini fx sama dengan 2x, maka kita tuliskan ya, kita jawab di sini ini fx sama dengan 2x dikurang 1. Kalau kita diminta menentukan fungsi 3x, maka tinggal kita ganti di sini x-nya dengan bilangan yang di dalam kurung ini ya, 2 dikali 3x dikurang 1 sama dengan dikurang 1. Nah, sebenarnya jawabannya di sini seperti ini ya, sederhananya. Hanya saja di sini ada modifikasi soal, jadi yang diminta adalah dalam bentuk seperti ini ya. Ada bentuk fx-nya. Maka bagaimana cara kita menemukannya? Setelah sampai di sini kita harus mengganti nilai x-nya ini, yaitu dengan cara seperti ini. Kita supaya mengeluarkan fx-nya, ini bisa kita tuliskan ya, fx
Ini kita tambahkan 1 ya. Kita tambahkan 1 sehingga nanti di ruas kanannya ditambah 1, ini jadi 0, jadi sisanya 2x ya. Maka bisa kita tulis fx sama dengan ya fx tambah 1, ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, ini sama dengan x ya. Jadi ruas kanan ini kita bagikan dengan 2, ini adalah nilai x-nya. Nah, ini yang kita substitusi. Kita ganti x-nya ini ya. Kita ganti x ini dengan bilangan yang ada di sebelah kiri ini. Kita tuliskan sehingga di sini 6 dikali dengan fx ditambah 1 per 2 dikurang 1. Jadi x-nya ini yang kita gantikan ya. Ini 6 dibagi 2 berarti 3. 3 kali fx, 3 fx ditambah ini 6 bagi 2 tadi kan 3. 3 juga kita kalikan dengan 1. Jadi tambah 3 dikurang 1 sehingga hasilnya adalah 3 dikali fx ditambah 3 kurang 1 adalah 2. Ini adalah rumus dari fungsi 3x. Sehingga jawabannya adalah yang C, anak-anak ya. Iya, ini C. Ya, demikian tadi anak-anak penjelasan Ibu tentang operasi aljabar pada fungsi ya. Semoga dengan penjelasan tadi yang sudah Ibu sampaikan dan berbagai macam tipe soal latihannya, semoga bisa kalian pahami ya. Kalian juga bisa mengembangkan dengan mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal latihan yang ada pada buku kalian ya. Pesan Ibu di rumah untuk kalian semua ya, rajin-rajinlah belajar, berdoa, membantu orang tua dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.